Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat tani pencinta kurma di mana saja berada. Pagi ini tanggal 31 Januari tahun 2025, di mana kami memperlihatkan tanaman kurma kami yang digrounding atau dipindahkan ke lahan dari tanggal 23 Maret tahun 2024 kemarin, dan sekarang kurang lebih 8 bulan ya di lapangan. Nah, ternyata setelah dipindahkan ke lapangan, tanaman kurma ini rusak parah ya, karena diserang oleh hama wawung dan jamur. Apalagi saat ini di daerah kami sedang musim penghujan, dan ditambah lagi beberapa waktu yang lalu kebun kurma kami ini jarang kami pelihara ya, jarang kami lihat ya, sehingga banyak rumput-rumputan ya, dan pemeliharaannya juga kurang efektif ya, sehingga di sana sini tanamannya terserang oleh hama wawung. Nah, bila kita lihat lebih dekat ya, tanaman satu ini ya, ini bagian pucuknya ya sudah hampir habis ya, seperti itu, dan dahannya pelepahnya yang kita anggap sudah tua itu kita pruning ya, kita potong, dan tersisa seperti ini ya, seperti ini. Nah, teman-teman sahabat tani ya, setelah kami lakukan pemangkasan ini, baru ketahuan ya bahwa tanaman kurma yang baru dipindahkan 8 bulan yang lalu ternyata mengeluarkan bunga seperti itu ya. Kami sendiri juga tidak melihat ya, baru sekarang ketahuan ya bahwa tanaman ini mengeluarkan bunga ya. Tetapi bunga ini kelihatan ya setelah kami bersihkan ya pada bagian tanamannya, juga kami bersihkan di sekitar pohon tanaman ini. Nah, seperti ini teman-teman sahabat tani ya. Nah, ternyata ini bekas manggarnya ya, manggarnya yang berbunga, dan ini seludangnya ya, yang masih ada di bagian bawah ini. Ternyata ini ada dua ya, ini satu dan ini satunya ya, dan kami belum tahu ini apakah ini bunga betina atau bunga jantan ya,
mungkin teman-teman yang paham banget dengan tanaman kurma bisa memberi komentar apakah tanaman ini ya yang tanaman kurma jantan atau betina ya. Nah, karena kalau dari awal kami melihatnya mungkin kita bisa tahu ya ini bunga jantan atau bunga betina. Tapi kalau bunganya sudah rontok seperti ini sedikit agak susah kita mendeteksi jenis kelamin dari tanaman kurma ini. Nah, bila dilihat dari manggarnya ini seperti ini menurut hemat kami ada kemungkinan ini adalah bunga betina ya, karena pada bagian manggar ini seperti kurus seperti itu ya. Biasanya kalau yang betina manggarnya gemuk seperti itu, ini kelihatan kurus ya, langsing seperti itu ya. Nah, ini yang satunya juga masih kecil, sudah rontok ya, karena di musim penghujan juga seperti yang saya katakan di awal, kami belum melihat ya, ternyata baru sekarang kelihatan ya, sehingga pada saat bunga ini mekar tidak sempat kita perlakukan seperti bunga tanaman kurma lainnya. Nah, dari manggar ini tangkainya ya kelihatannya cukup panjang itu ya, dan bagian bunganya di atas ini sudah tidak ada lagi ya bunga pentil bunganya. Ini ada kecil seperti ini ya, kecil seperti ini bunganya, wah kabur ya. Nah, kami tidak tahu apakah ini jantan atau betina, tapi sudah alhamdulillah ya, tanaman sekecil ini di lahan gambut seperti tempat kami ini, tanaman kurma masih bisa berbunga ya. Hanya saja karena kekurang pahaman kami terhadap budidaya kurma ya, maka terjadi hal-hal seperti ini ya. Semoga kedepannya kami semakin paham dan mengerti ya cara budidaya yang baik, cara penanganan tanaman kurma yang mulai berbunga sampai berbuah seperti itu ya, mudah-mudahan lah seperti itu. Nah, bila melihat situasi seperti ini jelas ya bahwa pemeliharaan tanaman kurma ini sangat kurang ya, karena terjadi serangan waung yang maha dahsyat seperti ini ya. Belum sempat kami tangani ya, atau belum sempat kami tanggulangi, sehingga menyebabkan tanaman ini rusak parah seperti itu. Nah, ini kenapa kami buang tangkainya, pelepahnya seperti ini, karena ini pelepah yang rusak ya, dimakan waung sehingga dia menguning seperti itu, dan itu kami potong ya. Yang kami tinggalkan hanya yang daun yang segar seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, bekas manggarnya ya, manggar satu ya,
ini manggarnya satu lagi, ini ada dua, ini kemarin yang sempat keluar manggarnya. Nah ini tangkai bunganya sempat tinggi seperti ini ya, baru terlihat oleh kami. Sayang ya sebetulnya tidak dari awal kita ketahui dan tidak dari awal kita tangani dengan baik. Kalau tidak, paling tidak ya bisa kita lihat mayangnya dan bisa kita serbuki ya, agar bisa menjadi buah kalau ini bunga betina. Nah teman-teman sahabat tani ya, ini kami perlihatkan juga ya, seperti ini juga rusak parah ya, rusak parah. Ini seperti ini tambah parah lagi ya, habis pucuknya ya, tinggal ada pucuk yang ini lagi. Coba kita pertahankan ya, mudah-mudahan ini bisa tumbuh. Kalau melihat batangnya ini udah tidak bisa dipakai lagi ya, mudah-mudahan anakannya ini yang bisa bertahan ya. Ini ada satu anakannya ya yang menjadi tanaman berikutnya. Nah ini teman-teman sahabat tani, makanya dalam budidaya kurma ini kita tidak setengah-setengah seperti kami ini ya, hanya sebagai selingan seperti itu. Seharusnya betul-betul ditangani dengan baik, dipelihara mulai dari penyiangan, pemupukan, penanggulangan hama dan penyakit, pengairan dan sebagainya ya, itu harus dipelihara. Kalau tidak seperti itu, maka inilah contohnya ya, tanaman-tanaman yang terserang oleh hama ya. Dan bila kita boleh katakan tanamannya mati segan, hidup tak mau, gimana, mati tidak ya, hidup pun kelihatannya agak susah. Nah mungkin dengan kerusakan seperti ini kita mencoba ya memperbaikinya ya, mudah-mudahan bisa. Kalau bisa, nah itu menjadi pengalaman buat kita gimana caranya menangani tanaman kurma di daerah lahan gambut seperti ini yang rusak parah, bisa baik kembali, misalnya seperti itu ya. Nah apakah ini nanti bisa tumbuh kembali dengan baik atau mati misalnya seperti itu, tapi kita berusaha ya untuk menanganinya. Nah dari sekian banyak ini teman-teman sekalian, nah ada juga ternyata yang cukup bagus ya, ini tidak terserang oleh hama wawung ya, pada lahan yang sama, pada jenis tanam, umur tanaman yang sama pula ya. Ternyata yang satu ini cukup baik, bisa bertahan ya di situasi kondisi seperti ini. Teman-temannya, tanaman yang lainnya pada rusak ya, tapi ini masih bisa bertahan dengan baik. Nah mudah-mudahan ini juga ya bisa berkembang dengan baik, bisa tumbuh dengan baik. Kami berusaha ya yang ini
melakukan penanggulangan hama dan penyakit ya, sebelum tanaman ini diserang seperti tanaman yang sama di sekitar ini. Nah, ini juga salah satu ya yang sudah kita pruning, tetapi yang satu ini juga terserang oleh hama dan penyakit ya, tapi masih lebih baik ya ketimbang yang rusak parah tadi. Nah, seperti itu teman-teman kondisinya ya. Yang satu ini juga cukup baik ya, tetapi di sekitarnya masih banyak gulma ya yang berada di sekelilingnya, belum kami bersihkan seperti itu. Mudah-mudahan nanti setelah dibersihkan tanaman kurma ini kelihatan baik kembali. Sekira demikian teman-teman sahabat tani pecinta kurma yang bisa kami sampaikan kondisi kebun kurma kami yang rusak parah pada kondisi musim penghujan seperti ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi, salam sehat selalu, jangan kalah dengan hama dan penyakit. Mari kita terus semangat agar tanaman kurma kita bisa tumbuh baik di Indonesia tercinta ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.